Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Kang Rodin yang akan membahas sedikit demi sedikit permasalahan umat, ya, permasalahan yang berhubungan dengan amaliyah ataupun ibadah ataupun muamalat, munakahat dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kemaslahatan umat Islam zaman ini. Nah, sekarang akan kita lanjutkan mengenai ada satu permasalahan yang sering kita mendapatkan pertanyaan dari terutama kelompok ibu-ibu remaja masjid ataupun ibu-ibu yang suka ikut pengajian di masjid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah seorang wanita yang sedang haid ataupun nifas ataupun yang hadas besar lah, mereka berdiam diri di masjid untuk mendengarkan kajian ataupun tablik akbar ataupun ceramah maulid dan lain sebagainya? Ataupun intinya, bolehkah seorang wanita yang sedang haid berdiam diri di dalam masjid ataupun di serambi masjid? Kalau misalnya di dalam masjid tidak boleh, bolehkah seorang wanita berdiam diri di serambi masjid untuk mendengarkan ceramah maulid? Nah, berhubungan sekarang sudah selesai bulan Rabiul Awal, kita masuk di bulan Rabiul Tsani. Nah, kemarin kita di bulan Rabiul Awal banyak sekali acara-acara maulid untuk memperingati sejarah yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Nah, maka banyak dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, tua, muda, mereka ngumpul di masjid. Nah, entah wallahu a'lam, kita tidak tahu apakah ada yang haid ataupun yang nifas. Nah, permasalahannya sekarang, kalau wanita haid, bolehkah mereka berdiam diri di serambi masjid? Nah, ataupun bahkan di masjid. Nah, marilah sama-sama kita akan membahas. Permasalahan yang pertama, kita harus tahu, harus kita bedakan mana masjid, mana serambi masjid. Nah, jadi dalam bahasa Arab, serambi masjid dikenal sebagai rohabah. Rohabah ini adalah serambi. Nah, maka dalam istilah fikih, rohabah adalah sebuah tempat yang berada di sekeliling masjid, ya, dan dibangun untuk kepentingan masjid. Nah, bukan untuk sekedar meletakkan sandal ataupun meletakkan bahan-bahan bangunan. Nah, maknanya rohaba ataupun serambi itu adalah suatu tempat yang berada di sekitar masjid. Nah, contohnya ada bangunan utama masjid, kemudian ada namanya serambi. Serambi ya mungkin bahasa kita ya teras itulah kayaknya ya, terasnya masjid itu. Nah, intinya bukan tempat sandal masjid, bukan tempat sandal ataupun bukan halaman luar masjid, tapi masih di lingkup masjid, hanya saja dia bukan berada di masjid bagian utama. Nah, jadi misalnya masjid besar, kemudian ada ruangan utama ini masjid, kemudian terasnya yang ada di sekeliling masjid, ini namanya rohaba ataupun serambi masjid. Nah, bagaimana hukum seorang wanita yang haid berada di serambi masjid untuk mendengarkan ceramah ataupun mengikuti kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian agama? Maka dalam semua hukum, serambi masjid ini disamakan dengan masjid. Jadi hukumnya sama. Serambi masjid ataupun tempat yang ada di sekeliling masjid, yang biasanya orang istirahat di situ untuk menghilangkan lelah ataupun disediakan air minum di situ. Nah, itu disamakan hukumnya dengan masjid. Sehingga orang iktikaf diperbolehkan ataupun hukumnya sah orang iktikaf di serambi masjid. Jadi tidak perlu
masuk masjid dulu, masuk ruangan masjid baru itikaf, tidak, tapi di serambi masjid setelah meletakkan sandal di bawah kemudian dia naik. Nah, serambi tersebut sudah dihukumi sama seperti masjid sehingga sah hukumnya beritikaf di serambi masjid. Maka begitu juga ketika seorang wanita tidak diperbolehkan, seorang wanita yang haid tidak diperbolehkan, ataupun laki-laki yang hadas besar pun, ya. Jadi tidak hanya wanita, laki-laki yang hadas besar pun, orang-orang laki-laki yang junub tidak diperbolehkan berdiam diri di masjid ataupun di serambi masjid. Beda kalau di halaman luar, tidak. Jadi di masjid ataupun di serambi masjid. Hukum ini disimpulkan oleh para ulama dengan memandang pada nas Imam Asy-Syafi'i mengenai masalah sholat berjamaah. Nah, dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, beliau punya pendapat bahwasanya orang yang sholat berjamaah, imamnya di dalam masjid, kemudian makmumnya di serambi masjid, ya. Imam di dalam masjid, makmumnya di serambi masjid, sah jamaahnya. Sah jamaahnya seorang imam yang di dalam masjid dan makmum yang ada di luar masjid. Dalam arti di serambi masjid, bukan di luar masjid yang jauh, tidak, tapi di serambi masjid. Walaupun seorang makmum yang di serambi masjid tidak ada jalan untuk masuk ke imam atau tidak ada jalan untuk menuju ke imam. Nah, jadi dalam masalah sholat jamaah ada permasalahan bila masjidnya besar, ya, masjidnya besar, kemudian tersekat-sekat oleh tembok misalnya. Nah, maka di mana saja makmum, ya, di mana saja makmum, yang penting letaknya berada di belakang imam, maka sah jamaahnya. Nah, asalkan sama-sama di dalam masjid, walaupun tidak ada jalan untuk menuju ke imam. Nah, maka disamakan dengan serambi masjid pun demikian. Walaupun tidak ada jalan untuk menuju ke imam, nah, maka jamaahnya tetap sah, alias makmum yang berada di serambi masjid sah berjamaah dengan imam yang berada di dalam masjid. Wallahu a'lam. Maka dari nas inilah para ulama menyamakan antara masjid dan serambi masjid. Kalau sholat jamaah sah antara imam yang di dalam masjid dan makmum yang di luar masjid atau yang di serambi masjid, imam yang di dalam masjid dan makmum yang di serambi masjid. Nah, karena disamakan sama-sama masjidnya. Nah, begitu juga wanita yang tidak diperbolehkan berdiam diri di al-muqsu, berdiam diri di dalam masjid, maka sama juga dia tidak diperbolehkan untuk berdiam diri di serambi masjid. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Nah, jadi wanita maupun laki-laki yang hadas besar tidak diperbolehkan berada di dalam masjid, wala junuban illa abiri sabilin. Nah, kecuali orang yang hanya melintas masjid saja. Nah, ini pun dikasih batasan illam yakhaf talwi suhu, kalau tidak dikhawatirkan untuk mengotori masjid. Jadi misalnya ada wanita yang haid ataupun yang hadas besar, nah maka dia diperbolehkan kalau cuma sekedar melintasi masjid saja ataupun sekedar mengambil barang yang ada di dalam masjid. Nah, bila tidak dikhawatirkan mengotori masjid ataupun darahnya menetes, karena sekarang ada softtek ataupun kain-kain untuk pembalut dan lain sebagainya sehingga aman dari jatuhnya kotoran ke masjid. Maka diperbolehkan wanita yang cuma sekedar melewati ataupun melintasi ataupun sekedar mengambil barang yang ada di dalam masjid kemudian keluar lagi. Tapi untuk berdiam diri al-muqsu ataupun bertempat ataupun duduk lama, nah ini tidak diperbolehkan baik di masjid maupun di serambi
masjid. Nah, akan tetapi menurut mazhab Hambali, ada ulama dalam mazhab Hambali, wanita yang haid yang darahnya sudah berhenti ya, wanita yang haid yang darahnya sudah berhenti boleh berdiam di masjid ataupun di serambi masjid dengan syarat dia berwudu terlebih dahulu. Jadi seorang wanita yang haid ya ataupun yang hadas besar ya, kemudian darahnya sudah berhenti, nah maknanya dia belum mandi bersih ataupun belum tayamum untuk menggantikan mandinya bila tidak ada air ataupun oleh sebab sakit dan lain sebagainya. Nah, intinya dia belum bersuci, maka dia diperbolehkan untuk berdiam diri di masjid maupun di serambi masjid dengan syarat dia bersuci wudu terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Nah, apa dasar para ulama membolehkan seorang wanita yang membolehkan untuk abiri sabilin, untuk melintasi atau lewat? Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW berkata kepada Sayyidatina Aisyah, nawilini al-khumrata minal masjid. Nah, nawilini, ambillah khumroh, kata Nabi SAW, ambillah untukku al-khumroh. Nah, maka ambillah untukku al-khumroh dari masjid. Jadi karena wallahu a'lam, rumah Nabi SAW dengan Masjid Nabawi dulu gandeng betul. Jadi sehingga banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah dengan cara beliau menempelkan telinganya ke dinding rumahnya, karena dinding rumahnya itu setelahnya adalah Masjid Nabawi. Jadi Nabi SAW meminta Sayyidatina Aisyah untuk mengambil khumroh. Nah, maka apa kata Sayyidatina Aisyah? Fakultu inni haid, ya Rasulullah, saya sedang haid. Nah, faqala inna haidhataki laysat fi yadik. Nabi SAW malah menjawab, sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu. Jadi kalau untuk cuma sekedar mengambil saja tidak dipermasalahkan. Jadi kesimpulannya seorang wanita yang haid tidak diperbolehkan untuk berdiam diri di dalam masjid maupun di serambi masjid, kecuali dalam hal untuk mengambil barang ataupun untuk melintas ataupun untuk kebutuhan yang tidak sampai dia menetap di dalam masjid. Nah, adapun menurut pendapat ulama mazhab Hambali, diperbolehkan wanita yang haid untuk berdiam diri di masjid dengan syarat haidnya sudah selesai, darahnya sudah berhenti, dan dia sudah berwudu terlebih dahulu. Akan tetapi, Allahu a'lam.